Senang dapat bertemu kembali di channel Colors of Life. Saat ini kita telah masuk pada bagian kedua, masih dengan judul Sumber dan Tujuan Pendidikan yang Benar. Pembahasan ini berasal dari buku Membina Pendidikan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Pada pembahasan kita di bagian 1, kita telah mengikuti pembahasan mengenai 4 bagian penting dari pendidikan yang benar dan tentang sumber dari pendidikan yang benar. Saat ini kita akan mengikuti pembahasan tentang pendidikan tinggi. Apakah pendidikan tinggi itu? Berbicara mengenai pendidikan tinggi, pada zaman ini banyak pembicaraan mengenai sifat dan pentingnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang benar adalah yang diberikan oleh Dia yang memiliki pertimbangan dan pengertian. Ini terdapat dalam Ayub 12 ayat 13. Dari mulutnya keluarlah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dalam pengetahuan tentang Allah, semua pengetahuan sejati dan perkembangan yang benar ada sumbernya. Kemana saja kita beralih dalam dunia jasmani, pikiran atau rohani, pada apa saja yang kita lihat terpisah dari pencemaran dosa, pengetahuan ini dinyatakan. Contohnya, siklus hidup kupu-kupu. Di saat kita memperhatikannya dengan seksama, dari ulat, kemudian menjadi kepompong, lalu perlahan-lahan keluarlah kupu-kupu yang cantik. Ini adalah salah satu bukti pengetahuan tentang Allah. Hanya Allah yang dapat menciptakan semua itu. Manusia mencoba mempercepat kupu-kupu keluar dari kepompongnya akan menyebabkan kematian dari kupu-kupu atau kupu-kupunya yang tidak bisa terbang. Garis penyelidikan apapun yang kita tempuh dengan maksud yang ikhlas untuk mencapai kebenaran, kita akan berkenalan dengan oknum tak kelihatan yang besar kepandaiannya, yang bekerja pada dan melalui semua orang. Saya ingat membaca dari buku Membina Pola Makan dan Diet. Penulisnya sama dengan yang menulis buku ini, Membina Pendidikan Sejati. Di buku itu diingatkan untuk tidak makan buah yang sudah busuk karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Dan ini dibuktikan dengan penelitian tentang apa yang terjadi dengan tubuh kita oleh para ahli kemudian sesudah buku ini diterbitkan. Anda tahu dengan Alexander Fleming yang adalah penemu penisilin? Dia adalah penemu penisilin pertama di dunia. Saya tertarik dengan perkataannya tentang penemuan penisilin di saat orang-orang memuji dia. Tahu apa yang dia katakan? Saya tidak menciptakan penisilin. Alam yang menciptakannya. Saya hanya menemukannya secara tidak sengaja. Penasaran mau tahu ceritanya? Kita bisa baca selengkapnya tentang cerita penemuan penisilin. Banyak sumber yang kita bisa dapatkan. Tapi kutipan yang saya baru sampaikan tadi itu saya ambil dari zenius.net _blog Alexander Fleming. Fleming mengatakan bukan dia yang menciptakan penisilin, tapi alam. Dan kita tahu bahwa alam itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi alam yang indah ini adalah ciptaan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Salah satu contoh yang lain adalah matahari, bulan, dan bintang. Hanya Tuhan sajalah yang dapat menciptakan benda-benda langit itu. Mudahnya si pencipta kita menciptakannya. Hanyalah dengan bersabda, hanya dengan berkata-kata. Ilmuwan terhebat di dunia ini sekalipun tidak akan mampu menciptakan sesuatu dengan bersabda saja atau berkata-kata saja. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang punya kemampuan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Manusia yang dapat menciptakan sesuatu harus punya bahan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu pun perlu waktu untuk mencoba apakah yang diciptakan berfungsi seperti yang diharapkan. Cobalah buat penyelidikan apapun dengan ikhlas untuk mencapai kebenaran. Kita pasti akan belajar mengenal Tuhan, si pencipta alam semesta. Ingin tahu
tentang metode perkembangan Allah yang merujuk kepada pendidikan tinggi, pikiran manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan pikiran Allah yang fana dengan yang baka. Hasil persekutuan tersebut terhadap tubuh dan pikiran serta jiwa tidaklah dapat diperkirakan. Di dalam persekutuan inilah terdapat pendidikan tertinggi. Itu adalah metode perkembangan milik Allah sendiri. Kenalilah Dia, ayat 22 ayat 21, adalah amanatnya kepada umat manusia. Pertanyaan saya bagi kita, guru-guru atau orang tua, apakah kita saat ini sedang menuntut anak-anak kita untuk mengenal Allah, si pencipta alam semesta yang penuh dengan kuasa? Metode yang digariskan dalam kata-kata ini adalah metode yang diikuti dalam pendidikan nenek moyang kita. Ketika dalam kemuliaan tanpa dosa, Adam yang dewasa berada di Eden yang suci. Begitulah caranya Allah yang mengajar kita. Allah mengajar Adam di Taman Eden untuk mengenalnya melalui ciptaannya di taman yang indah itu. Apakah kita mau diajar atau mengajar tentang metode perkembangan Allah, yaitu mengadakan persekutuan dengan Allah dan mau mengenal Allah lebih dekat lagi? Kiranya pembahasan kita saat ini tentang pendidikan tinggi dan metode perkembangan Allah dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sumber dan tujuan pendidikan yang benar, bagian ketiga.